Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Maret mendatang akan menggelar pemilihan kepala desa. Salah satu kandidatnya adalah Pak Samiran yang saya kenal sebagai salah satu pedagang Polowijo di Surabaya. Nah, saya melihat Pak Samiran serius untuk menata ulang, memperbaiki manajemen desanya di Desa Bringkang agar desanya lebih makmur dan masyarakatnya lebih sejahtera. Saya sengaja berkomunikasi khusus dengan Pak Samiran tentang apa dan bagaimana langkah yang akan dilakukannya jika terpilih sebagai Kepala Desa Bringkang. Saya melihat keseriusan dan keikhlasan Pak Samiran untuk mengabdi ke masyarakat desa di Bringkang. Nah, menurut saya Pak Samiran layak dipertimbangkan secara khusus untuk terpilih sebagai Kepala Desa Bringkang. Sengaja wartawan Eko Wahyudi menemuinya langsung dan melakukan wawancara khusus tentang persiapannya maju dalam pemilihan Kepala Desa Bringkang. Kita ikuti laporannya secara langsung. Punya pangkat dan jabatan di satu sisi ketika ada ulama kekurangan dalam urusan duniawiah mereka tidak jadikan. Dan ulama ampun jauh dari umat untuk dijadikan kiblat, maka akan Allah turunkan kepada kita. Allah akan utus pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin yang senantiasa memikirkan dirinya sendiri. Kita di masyarakat yang pimpinnya semangat. Yang kedua, Allah angkat barokah orang-orang yang jauh dari ulama para kiai dan setiap dia peroleh akan diangkat barokah. Dari Harmoni TV Plus, Ya, kebetulan dengan Bapak Samiran. Samiran. Ini dengar-dengar Bapak mau maju sebagai calon kades di, kebetulan ini Bringkang Pak Ya, Bringkang. Kecamatan Menganti. Menganti. Untuk motivasi Bapak ingin jadi calon seperti apa Pak? Calon kades ini? Mohon maaf sebelumnya, saya mencalonkan kepala desa tahun 2002 sampai 2008. Saya itu motivasinya ingin saya memajukan desa supaya bisa sejahtera dan makmur rakyatnya. Oh, jadi sebenarnya Bapak calon ini udah pernah jadi Pak? Saya pernah menjabat kepala desa periode 2003 sampai 2008. Oh, berarti ini pencalonan yang keempat ini ya, istilahnya ya. Terus motivasinya apa Pak? Untuk motivasi saya untuk menjadi kepala desa di Bringkang ini, pertama saya sudah persiapkan untuk menata desa yang lebih sejahtera dan makmur rakyatnya. Saya mencalonkan kepala desa ini kalau ada isu-isu yang di luaran itu, ya namanya kandidat Pak, yang jelas itu saling menjatuhkan kredibilitas masing-masing calon. Oh gitu, itu kalau banyak, ya, gimana pun ya istilahnya ya. Banyak isu-isu yang berkembang di sini. Katanya saya dibiayai oleh salah satu kandidat untuk mencalonkan, tujuannya untuk memecah suaranya kandidat yang lain. Oh, memang ada kabar-kabar istilahnya dari trendingan, mungkin Bapak mencalon ini bukan pure dari pribadi sampean, tapi mungkin anggap aja maaf sebagai boneka, atau mungkin ada yang nyuruh atau seperti apa, enggak Pak ya? Selama ini Pak, untuk ada, makanya saya ini, karena saya mau mencalonkan itu banyak dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat yang lama, yang dulu mendukung saya sebagai kepala desa periode yang pertama itu. Ya. Jadi dia berharap
mari kita sama-sama untuk melanjutkan program yang sudah sampai lakukan itu menurut Oh, tokoh-tokoh masyarakat ya, yang menurut jadi sampean. itu sampean harus melanjutkan karena sudah kelihatan bahwa sampean menjabat 5 tahun, waktu itu menjabat 5 tahun, Oh, 5 tahun ya. sudah terwujud balai desa semegah itu. Oh, memang sebelum periode sampean untuk balai desa istilahnya belum termaksimal untuk dibangun gitu waktu itu, Pak ya. Sebetulnya sudah ada, Ada bangunan tapi ya. berupa kayu dan sudah mau roboh. Oh. Akhirnya ditempati untuk mengembala kambing, menjemur padi waktu panen. Itu sebelum Bapak Sebelum jadi. saya menjabat. Periode sebelum Bapak menjadi. Iya, setelah saya sudah menjabat, tidak sampai 2 tahun terwujudlah balai desa semegah yang terpampang di balai desa itu. Itu pun sampai sekarang belum pernah ada renovasi, memperbaiki apa tak apa, itu tidak ada. Pagar semuanya itu waktu saya menjabat. Oh gitu ya. Jadi Iya. memang selama ini dari tokoh-tokoh masyarakat yang ingin mendukung Bapak udah tahu kinerja pada saat 5 tahun kapan dari 2003 sampai 2008 ya. Jadi memang pure motivasi Bapak ingin meneruskan apa kinerja Bapak pada saat itu Iya. untuk bisa membangun lebih bagus lagi Kelurahan Beringkang ini untuk Kecamatan Ngati ya. Oke. Terus kalau Bapak sendiri selama kegiatannya selama ini untuk apa? Sebelum mencalon yang kedua kali ini itu apa aja tuh ya? Untuk apa, kemana saja Bapak untuk hari terutama sosialisasi ke masyarakat seperti apa? Ya saya karena waktu sudah tidak menjabat, tidak punya kewenangan apa-apa di desa, Pak. Ya. Tapi paling tidak saya memberi saran atau bisa dikatakan bahasanya secara kritikan lah. Tapi sebetulnya kritikan saya tujuannya untuk membangun desa. Ya. Tapi di situ selalu diabaikan seolah saya itu orang lebih pandai dari pemerintahan yang dipimpin pejabat setelah saya itu. Jadi saya ya diam aja. Oh jadi selama ini saya ya, terus tetap sosialisasi ke masyarakat ya? Tetap, tapi ya kita kan tidak pernah maksud itu tidak pernah dihiraukan lah imbauan saya atau kritikan saya itu. Kan saya sudah diam. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya ingin seperti apa untuk yang pencalonan ini, ibaratnya Bapak jadi program apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat bahwa program itu untuk kemajuan kemaslahatan masyarakat di sini. Terima kasih. Tentang UKM atau apa? Memang tantangan saya, Pak, tantangan untuk ya. menghadapi desa Kembrikang ini untuk lebih sejahtera dan makmur rakyatnya itu banyak program yang sudah saya persiapkan. Mudah-mudahan program ini didukung semua lapisan masyarakat dari bawah sampai yang punya kedudukan di desa, termasuk BPD, ya perangkat, ya LKMD, tanpa bantuan dari semua orang yang ada di pemerintahan desa Beringkang. Tidak mungkin seorang kepala desa sendiri untuk melanjutkan program-program yang harus ada dukungan Pak ya. Ya, tetap harus minta dukungan lah, minta pihak ya. Dan program saya yang utama di desa Beringkang ini, selama ini mulai saya lahir Pak di Beringkang, mencari SMP negeri itu sangat sulit sekali. Di Beringkang Pak? Di Beringkang. Kelurahan Beringkang ini belum ada SMP negeri? Belum. Selama ini yang paling dekat mana SMP yang negeri? paling dekat itu ada SMP Negeri Domas ya. Dan SD Negeri 28, itu ikut Kecamatan Ngati. Tapi putu-putu anak-anak saya terutama itu untuk masuk ke Domas saja sulitnya ampun Pak. Oh gitu. Karena
alasannya jauh dari donasi. Oh, masalah ya Masalah sekarang ada donasi kan sekarang ada zonasi ya, aturan zona donasi itu, ya. Pak. Apalagi ke Laban. Laban jaraknya malah lebih jauh lagi. Ada di Kedamaian. Berapa kilo Pak dari sini? Dari Laban dari sini kurang lebih 4 kilo. Jadi memang tidak ada kayak SD atau SMP di sini. SD ada. Berapa? Kalau SD SD di daerah Beringkang ada satu. satu. Tahu kan kalau SMP belum ya? untuk SMP ya? belum. Tapi pada saat Bapak menjabat, apakah pernah usulan ke pemerintah Pemkab ya istilahnya ya, kota ya, Kabupaten ya. Kabupaten Gresik untuk mendirikan atau mungkin usulan untuk SMP negeri? Usulan ke SMP negeri itu waktu itu saya masih belum ada inisiatif untuk itu, Pak. Karena gitu ya. mungkin banyak SMP swasta yang berdekatan juga ada. Dan di samping itu waktu itu kalau kita terlalu muluk-muluk untuk menyampaikan visi saya, mungkin masyarakat tidak bisa menerima karena Anggarannya memang besar ya kalau iya, untuk anggarannya SMP besar. negeri ya. Tapi untuk saat ini saya kira kalau Beringkang niatannya untuk mendidik anak didik yang lebih baik dan lebih murah, saya kira mudah untuk diajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik dan kerjasama dengan kabupaten. Saya sendiri orang pendidikan, Pak. Oh gitu ya. Saya sendiri sekolahnya di SPG, tapi saya tidak pernah untuk jadi guru. Makanya teman-teman saya itu banyak yang kerja di Dinas Pendidikan. Oh ya, enak kalau gitu ya. Istilahnya untuk bagaimana caranya Bapak bisa Ya melobi lah istilahnya. Ya mudah-mudahan lah dari doa restu masyarakat Beringkang itu program yang saya rencanakan itu bisa berhasil. Terus istilahnya slogan-slogan apa? Slogan yang lain termasuk visi saya ya, yang kedua, saya akan menata orang jualan yang di jalan, sewa di depan rumah. Itu rencananya saya buatkan tempat untuk kuliner atau PKL lah istilahnya. Oh, sentral kuliner. Ya. Nah itu minta kita buatkan tempat yang signifikan, strategis, tidak mengganggu dari arus lalu lintas yang di jalan maksudnya. Gitu. Ya memang selama ini kalau mungkin yang di Surabaya kayak sentra-sentra kuliner kan banyak. Iya. Nah, mungkin dengan ini maaf ya kalau mungkin Bapak bisa memberikan program ke masyarakat seperti itu, mungkin kalau menurut saya sendiri mungkin dari juga mengangkat perekonomian warga satu, yang kedua juga bisa memanfaatkan lahan yang memang khusus istilahnya diperuntukkan dari desa untuk masyarakat. Bapak sendiri untuk slogan atau jargonnya apa Pak untuk sebagai calon ini? Kan biasanya kalau calon kan ada slogan-slogannya. Slogannya mantap Pak. Mantap ya. Mantap itu artinya maju. A-nya lagi itu aman. N-nya itu nyaman. T itu tertib. Ya. A lagi itu amanah. B-nya bersih. Oh, ada slogan seperti itu. Mantap itu ada singkatannya ya. Jadi slogan itu memang sudah saya pikirkan untuk menata desa ini dengan saya memimpin bisa amanah, tertib, dan bersih. Tidak ada indikasi untuk money politik, untuk istilahnya itu mementingkan dari kelompok. Nah, itu namanya itu. Jadi kita itu sebagai pelayan nanti harus siap untuk melayani semua warga. Tidak membedakan itu mendukung saya atau tidak mendukung saya. Jadi memang kemaslahatan masyarakat. Jadi itu semuanya nanti saya berupaya
kan itu sudah pernah saya lakukan waktu saya jabat. Jadi saya tidak membedakan antara pendukung atau tidak mendukung. Ya enggak, ini ngomong-ngomong, maaf tadi ada Iya. manipulatif kata Pak. Maaf, ini kan bukan rahasia umum lagi ya Pak. Iya, iya. Biasanya kalau mencalon itu maaf punya modal paling tidak. Iya. Kalau Bapak sendiri bermodal ratusan juta atau sampai berapa M gitu untuk mencalonkan ini. Ini maaf ya, ini Iya, iya. biasanya ini bukan rahasia, tapi rahasia tapi umum. Iya. Jadi semua orang pasti tahu. Gimana kalau menurut Bapak? Kalau saya Pak, untuk saat ini, saya kepinginnya, saya tidak punya modal. Saya tidak ada modal. Modal saya niat dan ingin menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Jadi saya tidak akan menggunakan modal hambur-hamburan untuk membeli suara atau apa. Enggak, karena saya memang niatan saya itu murni ikhlas dari panggilan jiwa saya. Mantap. Untuk melanjutkan program saya yang pernah saya lakukan waktu menjabat sebelumnya. Oke, siap. Jadi memang selama ini Bapak ingin niatan tulus itu ingin melanjutkan program Bapak yang dulu yang waktu menjabat Pak? Iya, iya. Oke, siap. Dan program itu masih banyak Pak sebetulnya Pak, tapi ya kita nanti kita ungkapkan di visi misi saya, penyampaiannya kalau tidak salah tanggal 17 Maret yang akan datang ini. 17 Maret yang akan datang. Kalau kita bicarakan di media ini nanti kan masyarakat itu kan ngomong doa ya. Iya. Di sini memang Gresik sini terutama Gresik ya, kan biasanya untuk beragamannya kan istilahnya kota wali, Kota santri bener wali ya, banyak juga program-program untuk keagamaan di Bringkang ini selama Bapak waktu penjabat dan ini nanti misinya ke depan untuk urusan keagamaan seperti apa selama ini? Urusan keagamaan sebetulnya untuk di Bringkang, khususnya Bringkang, ya termasuk desa lah, satu ada pedukuhan ada. Saya kira masyarakatnya sudah paham betul masalah agama dan memang sudah berjalan dengan baik. Tapi saya masih punya tanggung jawab karena ini juga masukan dari tokoh masyarakat. Selama ini itu banyak TPQ yang tidak tersentuh dengan anggaran dari Kabupaten Gresik terkait masalah dana sosial. Dan itu banyaklah orang yang sebagai pendidik di TPQ itu merasakan keberatan. Tapi tetap dia berjuang untuk kemajuan anak didiknya. Itu nanti seandainya saya sudah menjabat dan sudah punya kewenangan untuk menganggarkan anggaran yang sebesar itu saya ratakan. Dalam arti itu semua lini yang membutuhkan anggaran itu saya kuduri. Ada, itu sudah Pak. Anggaran itu sebetulnya dari Gresik pun sudah jelas. Untuk dana operasional desa itu antara 40%, 30% untuk pembangunan. Ya. Nah, dana sosial itu untuk kesosialan, termasuk agama itu kan akhirnya ambilnya anggaran itu dari situ. Ya, nanti kan masalah nilai itu kan ya dilihat aja cukup enggak gitu. Tetapi kalau cuma sekedar ya menambahi honor dari guru-guru TPQ mungkin saya kira masih mampu. Berapa sih TPQ loh tuh. Untuk saat ini saya dengar cuma 1 bulan paling menerima 200, 300. Ya kan kasihan Pak, gitu untuk apa gitu loh. Iya. Nah, itu nanti saya hanya untuk kesejahteraan yang ngajar. Kesejahteraan yang ada mestinya sudah cukup untuk mumpuni. Yang kedua, yang selanjutnya itu saya sebetulnya sangat malu Pak, dari desa-desa yang lain. Masa desa-desa yang lain itu semuanya punya armada desa, istilah itu mobil siaga desa. Oh gitu ya. Mungkin Bapak tahu lah, di jalan banyak lah mobil-mobil berkeliaran, mobil siaga desa mana, iya, itu kan banyak.
Itu biasanya dari mana Pak? Pendanaan memang dari desa sendiri atau mungkin ada bantuan dari kabupaten atau mungkin dari pemerintah pusat? Dari kabupaten itu sebetulnya untuk mobil siaga desa itu sudah diambilkan anggaran dari APBDes desa. Tapi kalau mobil operasional desa itu diambilkan dari hasil pendapatan asli desa. Hasil pendapatan asli desa berarti kan di situ kan banyak lah Pak. Diberikan itu sebetulnya banyak, asalkan bisa mengelola. Ya contohnya terjadi, seandainya terjadi ada tempat untuk wisata kuliner atau yang lain, itu kan ada retribusi. Ya, retribusi Retribusi atau itu mungkin maksudnya di anggaran pendapatan asli desa. Sewa ganjaran perangkat desa, ya. maksudnya di anggaran pendapatan desa. Sewa lahan-lahan, istilah itu bahasanya tanah TN, itu tanah warisan zaman Belanda. Itu kalau mau menyewakan juga hasilnya banyak. Kalau itu digabung, dimasukkan di APBD desa, saya kira desa Bringkang bisa mencukupi semua kebutuhan yang ada di desa Bringkang. Apalagi ini ada BUMDes, tapi selama ini kelihatannya juga berjalan di tempat. BUMDes itu Badan Usaha Milik Desa. Oh, badan usaha milik desa. Itu anggarannya di bidang apa itu? anggaran tersendiri dari dinas terkait masalah untuk kemajuan desa. Oh, ada Bang. Nah, itu kan dana sebetulnya kan diperuntukkan untuk biar bisa memiliki hasil pendapatan desa yang dihasilkan oleh badan usaha milik desa. Ya contohnya mungkin bisa dibuatkan koperasi atau mendirikan semacam. Tapi selama ini koperasi ada di sini Pak? Koperasi ada tapi ya itu tadi jarang di tempat. Oh. Karena yang dikasih pinjaman itu cuma sekelompok, bukan semua masyarakat. Jadi masyarakatnya tidak berperan serta di situ. Banyak masyarakat yang mengeluhkan dengan adanya semacam itu. Itu nanti saya berupaya bagaimana pelaksana dalam arti pegawai yang ngurusi masalah itu nanti bisa transparan dan bisa berjalan untuk kebutuhan masyarakat desa. Jadi intinya program-program yang Bapak sampaikan ini semua untuk kemaslahatan Untuk masyarakat, mensejahterakan masyarakat, untuk memudahkan transportasi masyarakat, itu yang istilahnya. Assalamualaikum, saya dari Darul Siswa. Kebetulan kita di Yayasan apa? Darul Mustafa, maaf dengan Bapak Hanafi. Oh iya. Memang asli daerah sini kan Mas? Ya, asli. Bojonegoro. Dalam di Bringkang ini dalam 2006. Yayasan kan namanya Darul Mustafa. Memang namanya untuk apa? Untuk apa saja? Apa ya? Oh, janda-janda tua. Karena dari apa untuk donasinya dari mana aja? Kalau donasinya kebanyakan dari Surabaya, karena yang punya itu di Surabaya. Oh, udah ada di Surabaya. Yang lama malah di Surabaya. Oke, dengan bisa Pak Ketua ya? Ketua yayasannya cuma aja Umi Mulyani. Nah ini kebetulan saya mampir ke sini. Kapan hari kan ada hari Rabu ya, mungkin ada acara penyantunan anak yatim ya dari Bapak Samiran. Nah, kan Bapak Samiran tadi anggap aja sudah saya berkunjung ke rumahnya, beliau sangat lengkap ke kita ke Teman TV. Di sisi lain ada kebetulan yang ini ada
pilkades ya istilahnya. Kalau menurut sampai sendiri pada acara hari Rabu itu intinya Pak Samira seperti apa? Kalau intinya kemarin Pak Samira ada Mustafa dari Samsunan minta doa. Oh, minta doa. Ya, seperti apa maksudnya? Doa itu untuk kelancarannya, untuk calon mempelai di pilkada. Oh gitu. Jadi dia sowan ke Darul Mustafa ini untuk ya selain juga menyambut kepada yatim. Nah, itu anak-anaknya ada berapa waktu itu? Kalau nggak salah ada 45 dan jandanya ada 60 lebih. 60 lebih. Jadi Itu itu belum semuanya kan itu. oh banyak ya sebenarnya. Cuma sistemnya seperti apa Darul Mustafa ya? Untuk menyambutnya seperti apa? Ya biasanya disuruh ke sini terus dibagikan minta doa. Oh gitu aja. Ya, dan biasanya istighosa atau minta acara makan dan ditutup dengan doa. Kalau Umi datang ke sini dia pakai wanita hasanah, ada ceramahnya. Oh, kalau pas ini datang dari sore dan ini datang. Di sisi lain, sampai sendiri ngelola ini sudah berapa lama? Ya 2006 itu atau? Enggak, dari 2000 berapa? Sebelum saya kan memang sudah ada. Oh, Sudah ada pengurusnya. Jadi pengurusnya kerja, akhirnya diserahkan ke sini. jadi kemarin kalau menurut sampai sendiri dari pihak anak yatim sama janda tadi mungkin punya pengharapan seperti apa untuk Pak Samira? Kalau mungkin setelah acara mungkin sampai ngobrol sama janda atau mungkin sama itu harapannya ke Pak Samira istilahnya untuk jadi istilahnya dengan doanya itu seperti apa? Kalau jaga-jaga kemarin sih merespon dengan baik, anak-anak juga senang, dan setiap doa pasti yang terbaik Oh gitu untuk ya. setiap calon siapa Oke, siap. yang mau datang ke sini kita doakan semua siapa saja itu digarisbawahi semuanya. Untuk Darul Mustafa setiap yang minta doa kita doakan semua. Yang terbaik istilahnya. Soalnya doa adalah mustajab kalau sama anak-anak dan janda. Oke, Biasanya terima kasih Pak. Waktunya ini tadi sekedar ngobrol dan istilahnya kita memang dari Pak Samira juga memberikan suatu wacana bahwa istilahnya dari mungkin kalau akan menjabat memberikan fasilitas atau memberikan untuk bagi yang mengajar itu mungkin seperti apa dananya dari mungkin dari pihak Pemkab ya untuk TPA atau TPI gitu mungkin bisa memvalidasi itu, tapi kita juga belum istilahnya seperti apa nantinya itu kan kita juga belum bisa memberikan gambaran. Nanti mungkin waktu Pak Samira sendiri nanti memberikan apa istilahnya visi-misinya pada saat apa pencalonan itu seperti apa juga nanti kita lihat. Di ketiga calon yang sudah istilahnya dari incumbent, dua calon yang baru ya istilahnya yang sudah pernah istilahnya kesini selain Pak Samira mungkin ada? belum ada selama ini. Yang ada yang ini Pak Samira baru Pak Samira. Saya punya inisiatif muda yayasan Ya, ya. ada santunan-santunan itu baru Pak Samira. Oke, kalau itu ya itu tadi kita kan sekedar bukan hanya ingin seperti apa maksudnya kenyataan di lapangan untuk yayasan ini seperti ini kan misalnya dari mungkin untuk acara pilkada ini kan misalnya berarti hanya Pak Samira yang di sini ya? Ya, hanya baru Pak Samira. Baru Pak Samira
desa ya, diterima aja. Alhamdulillah ya. Mungkin di sini kan ada TPQ Selatan juga, apa TPQ di masjid itu, pokoknya cewek-cewek semua. Tapi selama ini kalau sampai sendiri sosok Pak Samiran itu seperti apa? Kalau menurut pribadi panjenengan selain mungkin untuk yayasan ini kenal dengan Pak Samiran sudah lama atau gimana? Orangnya baik, tapi itu saya nggak terlalu Dekat ya. jadi nggak tahu. Cuma kalau datang ya baik. Oke, siap. Ya gitu aja untuk sementara. Kebetulan saya mewakili dari Harmoni TV. Kebetulan kita berkunjung dan ingin mewawancari Bapak hanya istilahnya sekedar soal yayasan ini. Dan terima kasih waktunya Pak. Terima kasih waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pamit dulu. Terima kasih. Kebetulan saya Eko dari Harmoni TV. Kebetulan hari ini saya memang berkunjung ke Bringkang ini dalam rangka ada pilihan kades Pak. Jadi panti ini memang sudah lama berdiri, juga istilahnya tadi kan memang bukan suatu kebetulan, memang ada rasa empati Bapak tadi untuk yang apa rumah sakit Bekasi tadi ya. Kebetulan untuk Pak Samiran sendiri, kalau menurut panjenengan seperti apa? Iya, terima kasih sebelumnya ya. Yang jelas penilaian saya, Pak Samiran adalah orang yang gigih, semangatnya tinggi ya, semangatnya. Saya lihat pada saat setelah menjadi lurah, kemudian mencalonkan lagi, ya jadi, kemudian berikutnya lagi. Terus dia semangat untuk saking nekatnya untuk memimpin desa ini secara baik. Ya. Jadi oleh sebab itu saya sangat salut dengan Pak Samiran. Semangatnya yang saya nilai di situ adalah semangat untuk membangun Tanggung jawab ada ya? Iya, tanggung jawab terhadap kemajuan Bringkang ya, terutama. Bringkang itu sendiri. Jadi meskipun gagal nyalon, Iya. supaya dia misi-misinya yang dulunya anggap aja belum terselesaikan ini diselesaikan ya. Diselesaikan, iya. Saya lihat seperti itu. Terus Dan lagi seperti ini Pak Samiran itu kan gimana ya? Kalau dilihat dari keseharian setelah menjadi lurah itu kan yang bergawe ini kan ya begitu ya. Kemudian masih tekad semangat untuk ingin membangun. Caranya seperti apa kalau Pak Samiran untuk bekerja Pak? Istilahnya sesuai pengetahuan Bapak. Sepengetahuan saya memang ya setelah itu dia ikut-ikut orang aja Pak. Pak siapa? Ya ikut orang. Kemudian terakhir saya tahu ikut apa ini ya Jualan apa itu? Iya jualan ubi ya ubi itu ya. Itu yang saya buat ukuran bahwa Pak Samiran itu punya semangat yang luar biasa untuk memimpin desa Bringkang, untuk memajukan desa Bringkang, untuk merubah dengan ini yang sekarang ya seperti ini ya. Mudah-mudahan kami juga ya sangat mendukung dengan Pak Samiran, akan selalu berdoa ya. Menurut saya memang berdoa, yang lain tidak bisa Pak iya. Yang penting itu ya? Iya, saya mengajak orang juga nggak bisa. Saya punya kemampuan apa, bukan tokoh masyarakat. Saya hanya seorang pengelola panti jumbo lestari. Gimana bisa mengajak orang? Saya hanya bisa berdoa. Pak Samiran terus terang aja pernah ke sini. Ya. Oh pernah sini Pak? Pernah iya. Tanggal berapa itu kepada mbah-mbah penghuni panti jumbo di sini. Oh gitu. Monggo silakan. Tanggapan dari mbah-mbah itu luar biasa, sampai ada yang bilang, ada yang menangis. Itu ya, terenyuh saya seperti itu. Jadi memang sowan ke sini untuk minta doa restu kepada anggap aja penghuni panti sini langsung ya? Minta doa restu kepada sejumlah 45 penghuni, selami satu-satu dirangkul semuanya. Itu saya merasa Terenyuh. terpanggil.
pastinya Pak Sambiran adalah orang yang baik, ya orang yang teguh, yang sampai dibela gitu. Dan beberapa hari ini juga Pak Sambiran ikut-ikut membantu sembako, ya Istilahnya kemarin itu ya. untuk Iya. menyantuni ya Iya, pemudik saya ya. bukan karena pilihan kades ini tidak. Memang tergerak dari Iya, hati. tergugah dari hatinya sendiri karena melihat orang-orang ini memang butuh ditolong ya, oleh penghulu. Saya yakin seperti itu Mas Sambiran. Ya. Mudah-mudahan kami selaku pengelola dan selalu berdoa dengan mbah-mbah ini ayo ditolong ya. Muka-muka oleh pimpinan desa yang amanah, ya, yang penting itu ya seperti itu Pak. Oh, jadi kesimpulannya Bapak bahwa memang Pak Sambiran mempunyai keteguhan ya, istilah dalam arti kata untuk memajukan pendidikan ini ya. Betul Pak. Dari sisi mungkin maaf dari segi finansial tadi sempat ngomong, saya juga ngomong ke Pak Sambiran, Pak, sampean modal berapa untuk mau jadi? Soalnya ini bukan rahasia lagi, istilahnya rahasia tapi umum, udah tahu semua orang pasti kades, calon kades atau itu pasti ada, ya maaf ini ya, tidak menyinggung siapapun, itu pasti ada, nggak tahu money politik, yang tahu nggak jadi berapa kan gitu. Iya. Tapi ini tadi langsung saya tembak ke Pak Sambiran, langsung dia bilang, saya nggak punya apa-apa, saya cuma ingin jadi pemimpin yang amanah dan ingin memajukan Bringkang. Ini panggilan hati saya, jadi gitu. Jadi kesimpulannya bahwa memang Pak Sambiran, kalau menurut saya pribadi ya, istilahnya Bapak sendiri sudah berapa tahun di sini bisa menilai, padahal saya juga baru ketemu Pak Sambiran, begitu omongan seperti itu, memang niatnya dari hati. Oke, bagi pemirsa Multi TV, Pak siapa? Pak Arianto. Pak Arianto ini sebagai pengelola panti memang mempunyai istilahnya sudah terbukti berapa tahun ini di sini? 11 tahun. 11 tahun mengelola panti kan, jiwa sosialnya memang tidak usah diragukan lagi ya kan. Jadi untuk menggerakkan hati supaya bisa mempunyai jiwa sosial kan bukan dari kita sendiri, dari Allah istilahnya kan. Nah mungkin anggap aja kita sendiri bisa berusaha, mungkin Pak Sambiran bisa berusaha, Pak Anu memberikan doa, itu yang terpenting. Intinya dari semua yang hasil itu pasti yang menentukan yang Maha Kuasa. Itu aja kesimpulannya Pak. Iya, betul. Benar ya? Iya. Oke, setuju ya. Iya, Allah. Jadi saya terima kasih bisa sowan ke panti ini, mungkin lain kali, lain waktu mungkin Harmon TV mungkin bisa apa istilahnya bikin konten gimana keseharian panti ini, nggak masalah Pak? Bisa Pak ya? Oke, siap. Terima kasih untuk para pemirsa Harmon TV. Ini tadi memang saya berkunjung di sini dengan Pak Haryanto ini ingin memberikan respon gimana Pak Sambiran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf waktunya mengganggu. Ya Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya sesepuh, mungkin ya memang sudah sepuh Pak. Nama Bapak siapa Pak? Abdul Ghani Alimin. Abdul Ghani Alimin. Gali Alimin. Ghani. Abdul Ghani Alimin. Ini RT pertama di perumahan sini Pak. Iya. Perumahan apa ini Pak? Oma Indah Menganti. Oma Indah Menganti. Kalau ini dengan Bapak siapa? Saya Firman, Ketua RT 20 saat ini. RT 20 saat ini ya. RT 20. Udah berapa lama di sini Pak? Kalau saya masuk tahun 2007 Pak. 2007 ya. 2007. Sekarang ini Baru menjabat berapa tahun? ya ini tahun terakhir saya ngejabat Ketua RT. Oh gitu ya. Sebelah kiri saya ini sesepuh di lingkungan RT pertama kali ya? RT pertama. Beliau tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat sini. Nah, dengan Bapak siapa ini Pak? Ya, saya Muhammad Akbar. Heeh. Saya di sini juga sebagai pengurus di lingkungan RT 20.
Sebagai apa, Pak? Saya kebetulan di sini sebagai si keamanan. Oh, seksi keamanan. Seksi. Kepala seksi keamanan. Kalau Bapak Ya, saya Nugra Dewanto. udah lama di sini juga, Pak? Tahun 2007 sama dengan Pak Firman. Itu mulai pertama masuk, Pak ya. Iya. Jabatannya Jabatannya apa, Pak, sekarang? posisinya sekretaris. Masih untuk sekretaris di Iya, sini ya. sekretaris RT. Ngomong-ngomong ini kan kebetulan kampung ini juga masuk wilayah Kelurahan Bringkang, Kecamatan Menganti ya. Bulan-bulan ini ada pemilihan kades, Pak ya. Nah, ada pemilihan kades. Pak Samiran, Bapak kenal, Pak? Untuk calon kades Pak Samiran? Oh, teman koncoplek ya? Iya, dari tahun berapa di sini, Pak? Tadi? 99. Berarti istilahnya masih waktu Pak Samiran menjabat sebagai Kades tahun 2003 sampai 2005 udah istilahnya pernah ini ya, sowan ke sini atau gimana, Pak? Ya ke sini, pernah ke sini, ke tetangga-tetangga banyak. Istilahnya banyak yang kenal ya. Iya, Nah, seperti apa, Pak? iya. Pribadi Pak Samiran sendiri? Ya saya baiklah, baik. Baik Saya ya. Masih Baiknya seperti apa, Pak? ya, istilahnya adat ketimurannya kuat, Adat ketimurannya Ya. kuat, terus terus rasa apa tuh empati istilahnya ya. Empatinya dan sering mendengarkan suara dari masyarakat ya. penduduknya, warga itu gimana, dan dia tampung dan dia mau mengusahakan bagaimana caranya. Nah ini jadi enaknya di situ kita jadi plong gitu. Ngobrol bareng enak, Pak ya. Enak. Terus kalau Masnya udah kenal Pak Samiran seperti apa? Kalau kedekatan saya dengan Pak Samiran ini bisa dibilang ya cukup dekat karena dari keluarganya Pak Samiran yang sebelumnya ada itu Supar itu juga dulu teman main bola. Oh, Kemudian ada beberapa keluarga dari Pak Samiran juga dekat dengan istri saya. Jadi secara emosional ini kedekatan saya dengan Pak Samiran ini cukup baik lah. Di samping itu RT 20 ini RT pertama yang ada di perumahan Oma Indah Menganti. Jadi memang istilahnya tahap pertama istilahnya ya di sini ya. cikal bakalnya RT yang lain ini pemekaran dari wilayah. Oh, berarti RT pertama memang ya. Ya, jadi RT pertama ini di saat Pak Samiran menjabat sebagai kepala desa waktu periode 2003 sampai 2008 itu memang perhatian Pak Samiran ke RT 20 ini cukup banyak. Untuk fasum yang kita punya itu, fasum di wilayah kita ini, sumbangan Pak Samiran itu nggak hanya materi juga, pernah menyumbang pasir untuk floor, ya untuk lantainya. Jadi dulu tuh masih banyak rumput, jadi dibantu sama Pak Samiran. Oke. Di samping itu kalau secara pribadi beliau lebih jiwanya juga bahasa kerennya down to earth gitu. Apa itu, Bos? Membumi Ya. Istilahnya. Jadi enggak terlalu gimana gitu ya. Enggak arogan atau gimana. Dia menunjukkan otoriternya. Jadi beliau ini bisa mendengar aspirasi warganya. Seandainya nanti sampai terpilih, tolong ada PR yang ada di perumahan ini yaitu penanggulangan banjir. Dan beliau berkomitmen untuk melakukan penanggulangan banjir itu, Pak. Oke. Dalam proses program Pak Samiran ini yang berdialog dengan saya waktu itu, dia akan melakukan penanganan banjir dengan
membentuk dam mini. Kemudian kiri kanannya pompa. Jadi air yang dari kali besar itu nggak bisa masuk karena ditutup dam. Kemudian air yang ada di perumahan yang menggenang ini dibuang ke kali besar itu. Jadi itu target Pasamiran. Kemudian Jadi banyak program Pasamiran ini yang sebenarnya ini luar biasa, Pak. Apalagi yang sekarang ini sedang jalan ya, program menuju Bringkang Mantap ini, santunan ke lansia, santunan ke anak yatim. Ini belum ada calon yang punya empati atau simpati terhadap kepedulian terhadap anak yatim. Ini yang sangat luar biasa. Kalau calon sudah punya empati kepada anak yatim ini, itu sudah pasti religinya itu masuk. Dalam arti ini, setiap rezeki yang kita punya itu sebagian adalah milik anak yatim. Saya kira itu yang luar biasa dari Pasamiran, yang nggak ada di calon-calon lain gitu. oke, terima kasih. Itu tadi pendapat dari Ketua RT. Ketua RT sini. Kebetulan di sini juga tadi saya menyaksikan sendiri gimana istilahnya apa ya, rasa kebersamaan di semua RT. Untuk sini RW berapa ini, Pak? RW 9. RW 9 ini tadi aku sempat menyaksikan sendiri waktu membagikan ke anak yatim sama lansia tadi. Jadi posisinya memang apa ya, kalau maaf dari semua pemimpin, kalau rakyat yang disentuh hatinya itu pasti kan bukan berniat ini, istilahnya memang niatnya dari hati. Kalau disentuh dari hati. Kalau mungkin sentuhan yang lainnya itu mungkin pasti ya maaf ya, kita mungkin tahulah hal yang menurut saya hal yang rahasia tapi umum. Dimanapun saya sempat juga wawancara beliau, Pak Samiran, tak tanya, ini bukan rahasia umum Pak ya, apa Bapak punya modal berapa untuk mencalonkan Kades? Dia bilang tidak punya modal apa-apa, saya ingin dari hati, ingin mengabdi ke Bringkang di sisa usianya, dan memberikan suatu yang bermanfaat bagi masyarakat Bringkang, intinya kan gitu. Nah, memang terbukti pada saat beliau menjabat, ya beberapa tokoh juga saya wawancarai, memang balai desa Pak ya, yang pasti yang terlihat jelas itu balai desa istilahnya Pak. Ya mungkin dari pendapat Bapak sendiri seperti apa untuk kedepannya Pak? Untuk harapan saya ke Pak Samiran ini, apabila terpilih nanti, memang perumahan ini masih di dalam tangan developer. Memang belum ada belum diserahkan oleh ke kabupaten. Nah, harapan saya, jika nanti Pak Samiran menjabat kepala desa, dana APBD sini bisa dialokasikan ke perumahan Oma Indah Menganti ini. Khususnya perumahan yang selama ini belum terjamah dana APBD, ini bisa dialokasikan pos-posnya, karena anggaran RAPBD tahun 2002 ini nggak ada satu pos anggaran yang masuk ke wilayah perumahan. Ini secara umum. Jadi harapan saya di anggaran RAPBD tahun 2003 Pak Samiran bisa mengalokasikan pos-pos anggaran ini ke wilayah perumahan Oma Indah Menganti, yang termasuk istilahnya wilayah Bringkang juga istilahnya. Memang ini masuk teritorinya wilayah Bringkang yang selama ini belum pernah ada pos anggaran yang masuk. Harapan saya ada dana APBD yang bisa dialokasikan ke wilayah perumahan, entah itu kegiatan siskamling, entah itu kegiatan perbaikan jalan,
mungkin kalau perbaikan jalan sebelum diserahkan ke developer, memang untuk bangunan fisik masih ditanggung pihak developer. Tapi untuk pos-pos anggaran termasuk bansos ke lansia, bansos ke yatim, mungkin harapan saya itu yang bisa masuk di RAPBD, bansos itu. Karena sekarang aja belum menjabat aja, kepedulian beliau itu sudah ada perhatian terutama ke lansia, ke anak yatim, ini sudah ada. Dan harapan saya itu bisa berlanjut setelah beliau menjabat, khusus di wilayah perumahan. Karena kita sekarang bicaranya perumahan, jadi ya saya fokus di wilayah perumahan. Insya Allah 20 tahun itu kita sebagai warga di sini, di perumahan, itu kayak anak tiri, Pak. Oh gitu Pak, merasa anak tiri ya? Pakai urusan, diakui kita enggak, pada KTP kita sudah Kabupaten Gresik. Iya. Disuruh nyoblos ya. Oke. Mungkin keluh kesah atau mungkin istilahnya apa dari bapak-bapak untuk yang di perumahan sini bisa ditampung dan real pada saat insya Allah kalau Allah mengijabahi Pak Samiran bisa jadi, mungkin bisa direalisasikan. Oke. Untuk sementara malam ini setelah kita bagi-bagi tadi untuk lansia sama mungkin Bapak ini yang kelihatan capek banget ini. Persiapannya seperti apa tadi, Pak? Saya, Iya. saya sendiri kebetulan saya juga diberi amanah oleh jurkamnya Mas Vicky ya. Iya. Karena saya diberi amanah, maka apapun yang artinya dibicarakan capek, saya nggak mengenal capek. Demi terciptanya apa yang diinginkan oleh calon kepala desa Bapak Samiran, dan insya Allah apa yang menjadi artinya niat daripada Pak Samiran, mudah-mudahan yang dilaksanakan pada malam hari ini khususnya untuk bantuan lansia maupun janda, dan insya Allah besok kita lanjut pada agenda yaitu santunan dari yatim dan piatu Menuju Bringkang mantap. Insya Allah kami siap mendukung untuk menuju Bringkang yang lebih mantap. Nah, tadi kayaknya ada kelihatannya mantap, ini ada singkatannya ya. Jorganya ini ada kayaknya. Apa mantap itu, Pak? M-nya apa, Pak? Mantap itu ya artinya sebenarnya kalau ini kaitannya dengan mantap ini, kami pilih jargon ini sebenarnya yang memunculkan pertama adalah Pak Firman sendiri sebagai ketua RT 20 ini. Iya. Artinya mantap ya, Pak Firman mungkin bisa menjelaskan karena beliaunya yang memang. M-nya apa, Pak? Ini, Pak? Ini M-nya maju. Maju. Karena kemudian A-nya aman, Iya. N-nya nyaman, Iya. terus T-nya tertib, amanah, dan pimpinannya bersih ya. Pimpinnya harus bersih, Pak ya. Pimpinannya Dari bersih. keempat ini kalau bisa diraih, kalau P-nya yang terakhir ini bersih, Pak ya. Iya, Pimpinannya iya, istilahnya. Pimpinannya bersih. Di samping itu juga beliau ini satu-satunya calon yang berpendidikan SMA. Oh gitu ya. Iya. SMA karena calon lainnya SMP. Sekarang jangankan untuk jadi seorang kepala desa, untuk ngelamar kerja di Indomaret aja ijazah minimal SMA itu loh Pak. Itu apalagi ini. Iya kan? Kelas kepala desa. Oke. Ini kan kepala desa ini miniatur bupati, Pak. Iya, Miniaturnya. miniatur dari Karena pemerintahan kabupaten istilahnya. lain sama lurah ya. Lurah PNS karir. Tapi Iya. kalau ini kepala desa dipilih Oleh rakyat. rakyatnya itu. Ini Iya. miniaturnya pilkada bisa dibilang begitu. Oke. Dan Maaf, kayaknya Bapak komunikasinya sangat hebat ini. Lulusan dari mana ini Bapak? ini? saya sarjana komputer sebenarnya. Oh komputer, Iya. bukan komunikasi ya? Iya. Saya teknik informatika, Pak. Oh gitu. Skripsi saya 7 bab.
Kalau yang lain-lain 5 bab saya 7 bab. Oh gitu ya. Soalnya dari segi tata bahasanya tadi kita kalah kayak jurnalis kalah kayak Dan ini mentor saya. Oh, Ini mentor. saya, kakak kelas saya. Kita sebagai warga, Pak, Iya. itu sebetulnya kebanyakan kan dagang bodol gitu. Tapi kalau kita memilih agak intelektualnya tinggi ya, masa nggak boleh ya. Iya. Nah, gitu. Kalau kita memilih nggak ada karakter pendidikan itu pengaruh, Pak. Gitu. Siap. Jadi, gitu. Jadi memang dalam arti kata selain itu tadi masalah pendidikan juga kan itu tadi empatinya dulu ya untuk ke masyarakat dan peduli. Jadi perhitungannya itu matang itu loh, Pak. Oke. Mantap tadi loh. Pasti ada perhitungan mantap ya. Perhitungannya pasti mantap. Sesuai dengan jargonnya ya. Iya. Harapan saya juga Iya. apabila nanti Bapak Samiran terpilih sebagai lurah, yang terpenting kita bisa membina pemuda-pemudi yang ada di Desa Bringkang, khususnya di perumahan Oma Indah dan Geraha Melati. Nah, mereka adalah pemuda-pemuda yang berpotensi sebenarnya. Hanya tidak punya atau tidak mempunyai wadah yang tepat sasaran untuk mengembangkan image mereka menjadi tujuan yang baik. Nah, harapan saya kepada Pak Samiran apabila terpilih nanti sebagai lurah, mohon diperhatikan khususnya Untuk pemuda, karena pemuda-pemudi yang ada di Desa Meringkang, khususnya di perumahan Oma Indah dan Geraha Melati. Ini harapan kami. Tadi sempat saya wawancara juga, dia prihatin, Pak Samirannya prihatin dalam arti kata kita mencari sekolah SMP saja susah, untuk negeri terutama ya. Nah, saya berharap nanti bisa mengusulkan ada SMP negeri di Meringkang, intinya kan gitu. Soalnya Bapak sendiri kan juga sarjana pendidikan. Iya, harapan kami juga begitu. Nah, juga ada masalah zonasi juga kan istilahnya. Jadi ibaratnya kalau kita ke negeri yang paling dekat sini di mana, Pak? Kalau di sini ya Domas. Domas kan Paling pasti kalah sama zonasi sana kan istilahnya jarak tempuhnya kan Iya. lebih, yang pasti yang keterima ya orang Domas bukan orang Beringkang kan gitu. Nah, itu menjadi keprihatinan Bapak Samiran untuk masalah pendidikan juga. Dan kemarin juga saya sempat wawancara pemuda yang kebetulan dia suka olahraga, sepak bola juga, pemain sepak bola juga. Sempat katanya juga ada pemain Persebaya yang temannya juga satu angkatan, cuma dia bilang rezeki saya di warung. Yang warung pojokan itu loh, Pak. Iya. Mas Iya. Mas apa? Pak Jafar. Mas Jafar. Kalau ada sarana olahraga di Beringkang, insya Allah saya siap membantu untuk masalah, kan untuk saat ini juga dia juga pelatih sepak bola juga. Saya rasa itulah salah satu yang artinya menjadi PR nantinya Pak Samiran menjadi lurah yang ada di Beringkang ini. Ya kami juga mohon, karena ya itu tadi saya katakan pemuda-pemudi yang ada di Desa Beringkang khususnya di perumahan Oma Indah dan Geraha ini memang berpotensi. Hanya sarana dan Sarana, istilahnya pembinaan Betul. juga. Ini yang Masalah pembinaan bisa, tapi kalau tidak ada sarananya juga iya, gimana betul, kan Pak. gitu ya. Jadi itulah yang akan diharapkan. Insya Allah kalau memang betul artinya nantinya ada SMP yang menjadi program dari Pak Samiran didirikan SMP negeri, kami masyarakat khususnya RT 20 sangat-sangat berterima kasih dan mudah-mudahan terrealisasi, mengingat kami mempunyai anak yang sudah dewasa besar-besar, Pak. Kami memang sangat-sangat membutuhkan sekolah yang artinya terjangkau. Selama ini memang tidak terjangkau. Dari Domas jauh, dari Laban juga jauh, apalagi ke
Damaian. Oh iya. Itu lebih jauh, Pak. Nah, kemudian di lintas jalannya pun kita sudah mengenal yang namanya truk yang besar-besar seperti tanda. Ini Iya. transformer, Pak, betul. Ini Kaget. transformer. Ini momok bagi kami, Pak. Iya, Sebagai orang bahaya. tua. Nah, ini yang membahayakan. Nah, harapan kami itu mudah-mudahan apa yang menjadi agenda Pak Samiran atau visi misi Pak Samiran bisa terrealisasi khususnya untuk bidang pendidikan. Oke. Ini harapan kami. Oke, tadi sekilas istilahnya juga kilas balik juga ya dengan Bapak yang pernah menjabat RT pertama ya. Gimana sosok Pak Samiran di mata Bapak sendiri yang memang punya istilahnya humanis ke Bapak dalam arti kata untuk masalah pendekatan ke masyarakat ya Pak. Belusukan ya. Oke, Belusukannya mantap. kesan-kesannya gimana Pak? Kesan-pesan untuk malam hari ini sebelum kita tutup wawancaranya ini untuk Pak Samiran sendiri. Untuk Pak Samiran, semoga lah bisa menjadi terpilih sebagai kepala desa di Bringkang ini, dan untuk lain-lainnya sudah tidak diragukan lagi karena dia ya itu tadi mantap. Oke. Terima kasih. Maaf mengganggunya malam-malam seperti ini. Dan saya juga dari Harmoni TV Plus memberikan solusi lah seperti apa dan yang terbaik untuk Meringkang. Oke, terima kasih dan saya ucapkan maaf kalau mengganggu waktu malam hari ini. Dan salam mantap. Mantap. Menuju Bringkang. Mantap. Menuju Bringkang. Mantap. Pak Samiran, mantap. Sekali lagi, Pak Samiran, mantap. Bringkang, jaya. Bringkang, jaya. Bringkang, jaya. Bagi warga Bringkang, inilah masa depan terbaik, saat yang terbaik untuk memilih calon kepala desa yang bisa diharapkan untuk memajukan desanya. Sampai ketemu dalam liputan yang jauh lebih menarik lainnya. Bye. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.